ketika Novel Bamukmin dan Aldi Taher berebut jadi cawapres Anies Baswedan. Kalau ada pertanyaan, apa sih prestasi Anies selama dia memimpin DKI? Agak bingung untuk menjawabnya, karena kita perhatikan saja apa yang terjadi. Pada Juni tahun 2022 lalu angka kemiskinan di DKI malah kembali ke situasi 15 tahun silam. Kemudian, program OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediain tempat usaha dan dicariin pembeli kagak jalan. Apalagi OKOC Mart, jangan ditanya. Banyak yang bangkrut alias gulung tikar. Sementara rumah DP 0, baru terbangun 780 unit dari target 232.000 unit. Itu pun yang terbangun tidak semua terisi karena syarat untuk mendapatkannya susah banget, yakni gaji atau penghasilan harus minimal 14 juta rupiah. Padahal saat masa kampanye dulu Wan Anies mengatakan rumah DP 0 itu untuk warga DKI yang berpenghasilan rendah yakni 7 juta rupiah ke bawah. Memang lidah tidak bertulang, lain di mulut lain yang dikerjakan. Dulu janjinya mewujudkan seluruh warga DKI punya rumah pribadi. Tapi yang dia lakukan malah sibuk ngurusin JIS dan bule balapan mobil listrik Formula E. Hanya saja, ada yang unik dari si Anies ini. Meskipun pencapaiannya saat menjadi gubernur DKI tidak seberapa tapi elektabilitasnya cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei, ia selalu masuk 3 besar elektabilitas capres tertinggi bersama Prabowo dan Ganjar. Seperti menurut data yang dirilis oleh Litbang Kompas pada Juni tahun 2022 lalu, Prabowo bertengger di urutan teratas, 25,3%, kemudian disusul Ganjar, 22%. Setelah itu baru Anies, 12,6%. Jelas elektabilitas Anies itu mengalahkan capres potensial lainnya, seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, Cak Imin dan AHY. Lantas, apa yang membuat Anies masih disukai meskipun tidak bisa bekerja itu? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, ia pandai tata kata. Omongannya serta janji-janjinya yang manis tersebut yang membuat sebagian orang kesengsem sama dia. Padahal Anies sendiri saja belum tentu yakin dengan apa yang dia sampaikan bisa terwujud atau tidak. Kedua, mantan Mendikbud itu piawai dalam menghambur-hamburkan APBD DKI untuk pendukung dan simpatisannya. Bayangkan saja di tahun 2022 ini, Anies menggelontorkan dana hibah untuk ormas yang ada di DKI mencapai 352 miliar rupiah. Yang kita tahu sendiri bahwa ormas-ormas ini memang banyak yang menjadi pendukung Anies di Pilkada DKI 2017 lalu. Seperti Bang Japar, Ormas Besutan Fahira Idris, Bamus Betawi, Ormasnya Haji Lulung, FPI, dan lain sebagiannya. Termasuk MUI DKI, sekarang sudah terang-terangan menjadi buzzer RP Anies pasca mendapat dana hibah 10 miliar rupiah per tahun dari Pemprov DKI. Ketiga, gubernur yang dekat dengan Rizik itu pandai melakukan pencitraan. 11-12 lah dengan SBY. Lihat saja ia sering banget pamer penghargaan di medsos. Entah itu dapatnya dari mana. Apakah beli atau dikasih cuma-cuma? Termasuk Pemprov DKI dapat WTP 5 kali berturut-turut. Padahal faktanya tidak seindah penghargaan tersebut. Seperti beberapa waktu yang lalu, lembaga survei Populi Center bikin survei soal apa saja program yang dijalankan Anies paling berkesan, terasa manfaatnya, bagi warga DKI. Hasilnya, mayoritas responden malah menjawab tidak tahu apa prestasi Anies. Sedangkan kalau soal anggaran PMDKI, kelebihan bayar terus. Seperti kelebihan bayar gaji pegawai 4,17 miliar rupiah, kelebihan pembayaran atas 2 pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik pada Sudin SDA Kabupaten Kepulauan Seribu senilai 1,59 miliar rupiah.
Uniknya kelebihan bayar itu ditemukan oleh BPK, tapi BPK pula yang memberi opini WTP kepada Anies dan jajarannya. Apalagi itu namanya kalau bukan koplak. Nah, elektabilitas Anies yang tinggi ini pula membuat orang kepincut untuk menjadi cawapresnya. Setidaknya sampai saat ini ada dua nama yang secara terang-terangan memperebutkan tiket itu. Siapa sajakah mereka? Pertama, Novel Bamukmin. Si Novel ini sepak terjangnya memang sudah familiar di mata rakyat Indonesia. Ia sudah malang melintang berkarir di Ormas Radikal Besutan Rizik, FPI. Pernah menjabat sebagai Sekjen FPI DKI sebelum akhirnya diberhentikan secara tidak hormat pada 2017 silam. Wan Novel juga pernah mengaku kalau dirinya Habib padahal bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak pelak, ia pun auto disebut Habib abal-abal atau Habib palsu oleh netizen. Kemudian, yang membuatnya semakin terkenal, ia mempopulerkan kata Pizza Huts pada 2017 silam. Lantas, seperti apa Wan Novel meyakinkan Anies dan calon parpol pengusung agar dirinya yang dipilih sebagai cawapres? Mengklaim didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia. Jelas itu merupakan angka yang luar biasa besarnya. Karena perolehan suara Jokowi saja yang notabene petahana pada Pilpres 2019 lalu hanya 85,6 juta. Kalau Novel sudah ngebacot pasti tidak tanggung-tanggung. Warga plus 62 yang berniat jadi cawapres Anies berikutnya adalah Aldi Taher. Yang ini terungkap melalui postingan di Instagramnya @alditaher.official. Untuk meyakinkan warga dunia maya, Aldi pun menyandingkan foto dirinya dengan Anies dalam unggahannya itu. Bismillah insya Allah 2024 Capres. Baca Al-Quran. Rekam, posting juga, tulisnya memberi keterangan di foto tersebut. Sedangkan di unggahannya yang lain Aldi menuturkan, Bismillah. Insya Allah saya maju jadi Wakil Presiden Muda Tampan Republik Indonesia 2024. Modalnya baca Al-Quran. Dana kampanye ada di kantong umat. Pada patungan, cadas. Kedua orang ini, baik Novel Bamukmin dan Aldi Taher berdasarkan rekam jejak maupun berdasarkan primbon sama-sama potensial dan sama-sama tepat untuk mendampingi Anies. Dan biar gak ribut seperti Arya Wiguna versus Eyang Subur, solusinya hanya satu yakni biarlah Anies jadi capres dengan punya dua cawapres sekaligus yakni Novel dan Aldi Taher. Karena pendiri aksi cepat tanggap, saja Ahyudin boleh kok punya istri 3. Termasuk Aajim punya istri 2. Seyogyanya, Anies juga boleh punya cawapres 2. Begitulah kira-kira saudara-saudara sekalian. Silahkan beri tanggapan dan komentar Anda di bawah video ini. Sekian dan terima kasih.